Selamat datang kawan-kawan di channelnya Asbu. Jadi kali ini kita akan mengupas tuntas alur film yang berjudul dengan Wish Taxi. Bukan Fake Taxi ya, Wish Taxi. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda yang lagi nongkrong bersama kawan-kawannya. Pemuda itu bernama Janggal Boy. Jadi dia ini adalah supir taksi yang hidupnya pas-pasan. Kemudian Janggal Boy dan kawan-kawannya berniat pergi ke tempat pijat plus. Tapi karena Janggal Boy lagi bokek, dia pun pergi kembali ke mobil dan hendak ingin coli. Namun bosnya menelpon dan menyuruh Janggal Boy pergi mengantar kliennya. Dan film Fake Taxi pun dan film Wish Taxi pun dimulai. Saat sampai menjemput pelanggannya, ternyata pelanggannya adalah seorang kakek-kakek dan wanita panggilan. Kita sebut saja wanita panggilan itu Sari. Mereka pun sampai di hotel. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sari kembali ke taksi Janggal Boy. Janggal Boy pun mengantarkan Sari untuk pulang. Saat di pertengahan jalan, entah kenapa Sari curhat kepada Janggal Boy. Sari mengatakan bahwa dia terlahir dari keluarga miskin yang membutuhkan uang, dan pekerjaan inilah yang cepat untuk menghasilkan uang. Sari menjadi frustasi dan ingin bunuh diri. Janggal Boy yang mendengar itu spontan mengajak Sari untuk bunuh diri bersama. Sari pun setuju dan langsung meminta nomor HP Janggal Boy. Karena berutang janji, akhirnya Janggal Boy membuat sebuah blog yang isinya ajakan untuk semua orang yang ingin bunuh diri, dan menjanjikan keinginan untuk orang-orang yang bunuh diri akan terpenuhi. Saat pertemuan orang-orang yang ingin bunuh diri pun tiba, terlihat wanita cantik dan periang bernama Nancy. Lalu datang Sari dan satu wanita cantik lagi bernama Butet. Kemudian mereka menceritakan alasan ingin bunuh diri. Nancy beralasan patah hati ditinggal nikah oleh calon suaminya. Lalu Sari karena hidupnya berantakan akibat pekerjaannya sebagai wanita panggilan. Butet yang tampak depresi dan tidak mengatakan apapun. Dan Janggal Boy membuat alasan asal-asalan karena dia sebenarnya tidak ingin bunuh diri. Dia hanya berjanji kepada Sari. Kemudian mereka pun mengatakan keinginannya masing-masing. Sebelum mati, Sari yang ingin makan di tempat mewah sepuasnya. Disusul Janggal Boy yang ingin mengengkol banyak wanita. Sedangkan dua orang lainnya belum mengatakan apa-apa. Lalu esoknya, karena Janggal Boy berjanji memberikan permintaan mereka terpenuhi, Janggal Boy pun mewujudkan keinginan Sari. Mereka semua pergi ke restoran yang mewah, yang harga makanannya mahal-mahal. Yang jadi pertanyaannya, Janggal Boy dapat uang dari mana? Ternyata Janggal Boy memeras kakek-kakek pelanggannya dulu dengan membocorkan rahasia penting kakek-kakek tersebut. Setelah makan-makan di restoran itu, mereka pun pindah minum anggur merah bersama. Terlihat Nancy yang teler membuat Butet mengantarkannya ke kamar. Sementara itu, Sari yang senang karena permintaan yang dikabulkan langsung mengajak Janggal Boy bercocok tanam. Di lain sisi tampak Butet yang depresi ingin bunuh diri di dalam taksi Janggal Boy. Namun dapat dicegah oleh Janggal Boy yang ingin pergi ke mobil. Akhirnya Butet pun selamat. Saat pagi hari tiba, Nancy yang mengatakan keinginannya yaitu ingin mengacaukan pernikahan mantan calon suaminya. Mereka pun pergi mengacaukan pernikahan mantan si Nancy. Akhirnya mereka berhasil. Sebagai rasa terima kasih, Nancy menawarkan dirinya untuk diengkol Janggal Boy. Di lain sisi, terlihat Butet yang galau. Ternyata Butet depresi karena dulu saat ingin melaksanakan pernikahan, tiba-tiba dia dan calon suaminya kecelakaan dan membuat calon suaminya meninggal. Butet yang gak punya keinginan apa-apa, tiba-tiba menawarkan diri untuk dicangkol oleh Janggal Boy. Dan mereka pun langsung bercocok tanam. Lalu mereka berempat membuat kesepakatan
untuk 2 hari tidak bertemu. Kemudian kita diperlihatkan si Sari yang sedang menjual barang mewah dan menelpon ibunya. Ibunya berkata bahwa dia sudah menjual properti untuk melunasi hutang si Sari. Sari mendengar itu langsung ragu untuk bunuh diri. Kita berpindah ke Nancy yang ingin meminta maaf kepada mantannya. Tiba-tiba dia melihat mantannya sudah bersama wanita baru. Nancy yang melihat itu langsung ragu, ingin bunuh diri, karena menyia-nyiakan kehidupannya untuk pria yang tidak mencintainya. Kemudian tampak Butet yang merenung. Dia ragu ingin bunuh diri, karena merasa bahagia bersama teman-temannya, terutama bersama Janggaleboy. Tibalah saat pertemuan mereka. Tampak mereka berdebat tentang keraguan masing-masing. Hal itu membuat Janggaleboy tidak fokus menyetir, dan mereka pun kecelakaan. Saat di rumah sakit, ternyata mereka semua selamat. Di sini kita tahu, Butet tengah mengandung, dan membuat Butet tidak ingin bunuh diri. Saat mereka keluar dari rumah sakit dan berkumpul, Butet memiliki keinginan yang sesungguhnya, yaitu mereka berempat tidak jadi bunuh diri dan hidup dengan kedamaian. Mereka pun serentak mengiyakan. Di akhir film diceritakan Sari dan Nancy bekerja di sebuah toko pakaian. Sementara itu, Janggaleboy dan Butet menikah. Mereka memiliki 1 orang anak, dan Butet tengah mengandung anak kedua. Dan film pun berakhir.